大家好，我是杨清化，今天我们来学习 HSK 4级第9课，阳光总在风雨后。OK，现在我们看生词，第一，饼干，饼干artinya biskuit。第二，难道itu adalah sebuah penekanan untuk pertanyaan ya. 第三，得 artinya harus。第四，坚持 artinya teguh, bertekad gitu. 第五，放弃 artinya menyerah. 第六，主意 artinya ide atau rencana. Oke，现在我们看课文一，王晶和孙悦聊孙悦减肥的事情。怎么又买了这么多饼干和巧克力？难道你不减肥了？减了1个月都没瘦下来，我实在没有信心了。如果你想减肥，就得少吃东西，而且要多运动。我就是这么做的，但这1个月下来，我只轻了1公斤。1个月太短了，要想减肥成功，只能坚持，才会慢慢有效果。我本来已经打算放弃了，但是你刚才的话让我改变了主意。这些饼干和巧克力送给你了。Oke, artinya, kenapa kamu membeli biskuit dan coklat lagi? Emang kamu nggak diet ya? Saya sudah diet selama sebulan, tetapi nggak kurus-kurus juga. Saya udah nggak ada kepercayaan lagi buat diet gitu. Jika kamu ingin diet, ya harus makan lebih sedikit dong. Dan juga harus banyak olahraga. Saya juga kayak gini pas diet, juga ngelakuin kayak gini. Tetapi selama sebulan ini, saya hanya turun 1 kilo. Sebulan mah terlalu singkat. Jika ingin berhasil dalam dietnya, harus bertekad teguh, baru bisa perlahan-lahan membuahkan hasil. Saya pada awalnya berencana ingin menyerah, tetapi omongan yang kamu barusan bicarakan tadi membuat saya mengubah lagi rencana saya. Beberapa biskuit dan coklat ini saya kasih ke kamu deh. Oke, ngerti ya? 我们继续第七，网球artinya tenis。第八，国际 artinya internasional。第九，轻松 artinya relax。第十，赢 artinya menang。第11，随便 artinya terserah lah。第12，汗 artinya keringat。第13，通过 artinya melalui。现在我们看课文2，李静和张元聊张元的成功经历。你网球打得真好，还得过那么多国际大奖。每次看你比赛，感觉你轻轻松松就赢了。哪里啊？那是你没看到我辛苦练习的一面。没有人随随便便就能成功的。我从小也对网球感兴趣，但是到现在还是打得不怎么样。你知道吗？不管春夏秋冬，我练球从来没有休息过1天，真是不容易呀。看来我只看到了你成功时获得的鲜花，却没注意到你成功前流下的汗水。
任何成功都要通过努力才能得到。只要你坚持练习，我相信你也会越打越好的. Oke, artinya kamu main tenis sih jago banget. Dan lalu juga uh, mendapatkan penghargaan-penghargaan internasional. Setiap kali melihat kamu bertanding, rasanya kamu tenang-tenang aja juga bisa menang. Mana ada. Itu karena kamu nggak pernah lihat uh, susah payahnya saya dalam latihan tenis. Nggak ada orang yang asal-asalan gitu bisa sukses. Saya sejak kecil sudah tertarik dengan tenis, tetapi sampai sekarang main tenisnya juga nggak sejago ini. Kamu tahu gak, mau musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin, pokoknya dalam setahun itu, saya latihan main tenisnya nggak pernah istirahat 1 hari aja. Jadi selama 1 tahun full latihan terus gitu. Uh, Bener-bener nggak gampang ya, susah banget. Kelihatannya saya hanya lihat waktu kamu mendapatkan penghargaan-penghargaan, tetapi nggak memperhatikan uh, keringat yang kamu keluarkan sebelum kamu berhasil. Segala kesuksesan harus uh, segala kesuksesan itu dilalui hanya melalui uh, rajin baru bisa dapat. Jadi kita harus rajin baru bisa dapat kesuksesan. Uh, Hanya dengan latihan dengan teguh, dengan serius, saya percaya kamu juga bisa main tenisnya makin jago. Gitu. 我们继续第14篇 itu adalah kata satuan untuk tulisan atau karya tulis. 第15作家artinya penulis. 第16 当时 adalah ketika itu. 第17 可是 artinya tetapi. 第18 正确 artinya tepat. 第19 理想artinya ideal atau cita-cita juga bisa. 现在我们看课文3，小林和小李谈王红的成功经历。我还记得，你还记得王红吗？我在报纸上看到一篇关于他的新闻，他现在已经是一个有名的作家了。听说他毕业后放弃了律师的工作，开始专门写小说。没想到他竟然成功了。当时他的父母和亲戚都不支持他，可是他坚持自己的选择，现在终于向所有人证明了他的选择是正确的。看来为了自己的理想，放弃一些东西也是值得的。一个人只有2只手，不可能得到所有想要的东西，所以有时候放弃是一种聪明的选择。是啊，只有学会放弃，才能把自己的成功用到最该的，哎，最该做的事情上，最后获得成功。Artinya, kamu masih ingat Wang Hong nggak? Saya lihat di koran ada berita yang terkait dia. Dia sekarang sudah menjadi penulis yang terkenal. Dengar-dengar dia setelah lulus uh, menyerah menjadi seorang pengacara. Lalu mulai uh,
tulis novel. Ternyata nggak kepikiran dia bisa sukses ya. Ketika itu orang tua dia dan saudara-saudara dia nggak dukung dia. Tetapi dia masih bertekad dan dia masih berpegang teguh dengan pilihannya dia. Sekarang dia pada akhirnya membuktikan kepada orang-orang bahwa pilihannya dia itu adalah pilihan yang tepat. Kelihatannya uh, demi cita-cita diri kita sendiri, uh, menyerah terhadap beberapa hal itu juga worth it ya. Satu orang hanya mempunyai dua tangan. Kita nggak mungkin bisa mendapatkan segala hal yang kita inginkan. Oleh karena itu, ada kalanya menyerah adalah keputusan yang bijak. Benar tuh. Uh, Hanya dengan bisa belajar untuk menyerah, baru bisa uh, menggunakan kemampuan kita untuk menggapai hal yang paling worth it gitu. Lalu pada akhirnya bisa mendapatkan kesuksesan. Oke, 我们继续第20，勇敢。勇敢 artinya berani. 第21, 结果。结果 artinya hasil. 第22, 失败。失败 artinya gagal. 第23, 过程。过程 artinya proses. 第24, 至少。至少 artinya sedikitnya atau setidaknya. 第25, 总结。总结 artinya pada intinya atau kesimpulannya. 课文4，如果你想做什么事情，那就勇敢的去做，不要担心结果，不要考虑会不会失败。要是太看重结果，失败就会给人们带来很多烦恼。我们应该把注意力放在做事情的过程上，这样你会在做的过程中发现解决问题的快乐，这是其他任何东西都给不了的。即使最后失败了也没有关系，因为至少你已经努力过，而且我们还可以从失败中总结出有用的经验。有了这些积累，成功自然离我们越来越近。Artinya, jika kamu ingin melakukan suatu hal, harus berani lakuin. Nggak boleh khawatir dengan hasilnya. Nggak boleh pikirin, bisa, ini gagal nggak ya, gitu. Jika kamu terlalu memikirkan hasilnya nanti, kegagalan bisa membuat orang-orang itu menjadi gelisah gitu, baik pikiran. Kita seharusnya menempatkan fokus kita kepada proses dalam melakukan suatu hal. Dengan begini, kamu bisa menyadari kebahagiaan dalam proses menyelesaikan suatu masalah. Ini adalah hal-hal yang nggak bisa diberikan oleh suatu barang gitu. Pokoknya hal ini hanya bisa didapatkan dalam proses, nggak bisa didapatkan dalam suatu benda.
gitu. Meskipun pada akhirnya gagal juga nggak masalah, karena setidaknya kamu sudah berusaha keras, dan juga kita juga bisa mendapatkan pengalaman yang berguna dari kegagalan tersebut. Dengan adanya tabungan ini, maksudnya kayak tabungan pengalaman, kesuksesan pun menjadi semakin dekat dengan kita. Oke, kita pun jadi semakin dekat dengan kesuksesan, maksudnya itu. Oke, 现在我们继续第26取 artinya mendapatkan. 第27 经历 artinya pengalaman. 第28许多 artinya banyak. 第29区别 artinya perbedaan. 第30暂时 artinya sementara waktu. 第31面对 artinya menghadapi. OK， 现在我们看课文5。每一个人都希望成功，可是很多时候在成功之前会遇到很多困难，有些人遇到困难就放弃，而有些人遇到困难却想办法解决它。对困难的态度不同，结果也是不一样的。爱迪生就是在找了上千种材料后，才找到了能点亮电灯的材料。取得成功的人往往都经历过许多失败，他们和普通人的区别就是他们都坚持了下来，所以就算只有1%的希望，我们也要做出100%的努力。困难只是暂时的，阳光总在风雨后。只有我们勇敢的面对困难，才能有希望取得成功. Artinya, setiap orang pastinya mengharapkan keberhasilan, kesuksesan. Tetapi ada kalanya sebelum kita meraih kesuksesan ketika menghadapi banyak masalah. Tapi ada kalanya sebelum kita mendapatkan kesuksesan kita menghadapi banyak masalah. Gitu. Beberapa orang ketika berhadapan dengan suatu kesulitan langsung menyerah. Sedangkan ada juga beberapa orang yang ketika berhadapan dengan suatu masalah atau kesulitan langsung memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sikap dalam menghadapi kesulitan berbeda. Hasilnya pun juga pasti berbeda. Thomas Alva Edison dia menghabiskan ribuan menit, maksudnya kayak udah lama banget, dia udah menghabiskan waktu lama banget untuk menemukan material untuk membuat suatu lampu. Orang-orang yang mendapatkan kesuksesan seringkali adalah orang yang sudah mengalami banyak kegagalan. Mereka jika dibandingkan dengan orang biasa, perbedaannya adalah mereka sudah bertekad gitu, udah berpegang teguh harus berhasil gitu. Oleh karena itu hanya memerlukan, atau jika kita hanya punya 1% harapan, maka kita juga harus melakukan suatu hal tersebut
dengan 100% gitu. Jadi harus mengarahkan seluruh kemampuan kita 100% untuk melakukan hal tersebut. Suatu kesulitan itu hanyalah hal yang sementara, nggak kekal gitu. Matahari sinar matahari hanya muncul setelah hujan reda. Hanya dengan keberanian dalam menghadapi suatu kesulitan baru bisa mendapatkan kesuksesan. Oke, jelas ya. 现在我们看第一nya nantau. Nantau itu penekanan ya dalam suatu kalimat pertanyaan. Nantau 扶持加强反问语气，用于肯定反问句，表示否定的意思。用于否定反问句，表示肯定的意思。如难道汉语真的这么难吗？表示说话者强调汉语不难。例如，oke, di sini maksudnya adalah ya nantau ini adalah kata keterangan yang menunjukkan penekanan dalam suatu kalimat pertanyaan retorika. Kalau misalnya kita taruh nantau ini di pertanyaan yang bersifat negatif, maka nanti jawabannya akan positif. Sebaliknya jika pertanyaan itu positif, maka hasilnya atau jawabannya nanti bakal negatif. Contohnya kalau di kalimat ini ya, emangnya Mandarin itu benar susah ya? Maksudnya adalah orang yang ngomong ini beranggapan bahwa Mandarin itu nggak susah. Oke, 例如第一，怎么又买了这么多饼干和巧克力？难道你不减肥了？ Kenapa membeli banyak sekali biskuit dan coklat lagi? Emang kamu nggak diet lagi ya? Gitu. Oke. 第二，喂，都10点了，你怎么还没下来？还不来？哦，这样子，还不来？难道你没看短信？我今天有事去不了了。喂，sekarang sudah jam 10. Kenapa masih belum datang? Ternyata kamu nggak lihat SMS ya? Saya hari ini ada urusan nggak bisa pergi. Oke, 第三，你不是2点就出发了吗？难道路上花了2个多小时？我那辆车出了点问题，刚才把车送去修了. Oke. Kamu bukannya jam 2 udah berangkat ya? Ternyata di jalan perjalanan harus 2 jam ya, gitu. Mobil yang saya kendarai muncul masalah. Barusan dibawa ke bengkel buat dibenerin. 现在我们看，例如第一，练习第一，你别再喝这么多酒了。尝试，难道你不知道喝酒对身体不好吗？Ya, artinya kamu jangan minum alkohol lagi. Ternyata kamu nggak tahu ya kalau minum alkohol itu nggak baik buat tubuh. 第二，你又咳嗽了，我们什么感冒早好了。
我咳嗽是因为空气太干。啊，凡是啊，难道你不是感冒吗？ya berarti ya. Kamu ya sama deh. Oke. Oke. Kamu batuk lagi ya? Ternyata kamu nggak flu. Saya flu-nya udah bayan. Saya batuk ini karena cuaca terlalu kering, udaranya terlalu kering. 第三，喂，都10点了，你怎么还不来教室？但是，难道你不知道？哎，哎，看什么？belakangnya berarti salah. 我今天生病了。Ya. Woi, sekarang sudah jam 10. Kenapa kamu nggak masuk ke kelas? Saya hari ini sakit. Ternyata kamu nggak tahu ya. Oke, jelas ya. 我们继续。第二，通过，通过马路，通过可以做介词，表示把人或事物作为某种手段而达到某种目的。例如，oke, di sini maksudnya adalah uh, Tungguo ini bisa digunakan untuk mengindikasikan bahwa kita uh, mencapai sesuatu melalui uh, seseorang atau sesuatu gitu. Misalnya contohnya untuk jelasnya ya. 第一，任何成功都要通过努力才能得到. Oke. Segala kesuksesan hanya bisa dilalui, hanya bisa didapatkan melalui uh, kerja keras gitu. Lihat, maksudnya ini kayak Tungguo ini mengindikasikan suatu cara untuk mendapatkan sesuatu gitu, melalui sesuatu. contoh lain, 第二，这个节目我一直在看，它介绍了很多生活中的小知识，很多以前我没有注意到的问题，现在通过它了解了不少. Oke, artinya apa namanya, 节目itu dalam dalam acara ini saya lihat bahwa dia memperkenalkan banyak sekali pengetahuan-pengetahuan kecil dalam kehidupan. Pada sebelumnya saya banyak menghadapi masalah. 很多以前我没有注意到的问题. Di beberapa waktu yang lalu, ketika saya mendapatkan masalah yang saya nggak perhatikan, sekarang dengan mengetahui pengetahuan ini, pemahaman saya pun jadi bertambah gitu. Kita lihat lagi yang lain. 通过也可以做动词，表示从某个地方穿过，从一端或一次到另一端或一次。例如，OK, di sini 通过 ini ya melalui, maksudnya kayak melalui suatu tempat gitu, melewati. saya contoh, 这条街只能步行通过. Oke. Jalan ini hanya bisa dilalui dengan jalan kaki. Jelas ya untuk yang ini. Lanjut
动词通过还可以表示符合一定标准或达到了某种要求. Oke, di sini maksudnya tunggu ini juga bisa memperhatikan bahwa kita sudah mencapai suatu standar atau suatu requirement, syarat. Oke. contoh, 我通过那家公司的面试了，经理对我印象不错，他要我明天就正式去上班. Oke, saya sudah memenuhi syarat perusahaan itu di interviewnya. Kesan manajer terhadap saya juga oke. Dia ingin saya besok untuk mulai bekerja, untuk pergi kerja. Ya, jelas ya. 我们看练习第一，人与自然这个节目一直很受欢迎，但是通过这个节目，人们了解了如何保护环境。自然环境有点人与自然ini artinya adalah manusia dan alam. Oke. Di acara ini sangat mendapatkan perhatian dari orang-orang. Sangat di welcome gitu loh acara ini gitu. Melalui acara ini orang-orang mengerti bagaimana caranya menjaga lingkungan alam. Oke. Untuk yang nggak tahu, ruh ini artinya bagaimana ya. Bagaimana, kan kalau yang biasa kita tahu bagaimana itu artinya ya, kalau di Mandarin kan semiyang atau semapan gitu kan. Kalau ini ruh ini ya bagaimana dalam konteks kalimat yang positif gitu. Oke. 第二，这次 HSK 考试你考的怎么样？但是通过我的努力，我感觉这次考试一定会得到好的成绩. Oke. Kamu tes HSK kali ini bagaimana tesnya? Dengan kerja keras saya, melalui kerja keras saya rasa ujian kali ini pasti bisa mendapatkan nilai yang bagus. 第三，你为什么会写这本书呢？通过分享我的经历，希望能帮助更多人. Oke. Anda kenapa menulis buku ini? Dengan membagikan pengalaman-pengalaman saya harap bisa membantu lebih banyak orang. Ya maksudnya kayak arahan orang ini menulis buku ini adalah untuk membantu orang-orang gitu ya. Oke, jelas ya untuk tunggu ya, melalui atau melewati. Oke, 我们继续。现在我们看通过和经过的区别. Oke, kita dulu persamaannya.
两者都可表示把人或事物作为某种手段达到某种目的. Oke, di sini maksudnya keduanya bisa mengindikasikan kita mencapai suatu hal atau mendapatkan suatu hal melalui bantuan seseorang atau suatu hal atau sesuatu. Contohnya, 通过大家的努力，公司的生意越做越大. Bisa juga pakai 经过 ya, artinya dengan kerja keras kalian semua, bisnis perusahaan semakin besar. Oke, perbedaannya. 第一，表示这个意思时，通过是介词，经过是动词，在意义上通过强调方法、手段而经过强调事情的过程. Oke, artinya di sini dalam konteks ini 通过 ini adalah berartikan suatu cara, sedangkan kalau 经过 ini menekankan pada suatu proses. Itu intinya kalau 通过 itu menekankan cara dalam melakukan sesuatu. Sedangkan kalau 经过 itu proses dalam meraih suatu hal. Oke, contoh, 希望通过这次活动引起大家的兴趣，让大家更了解我们公司. Oke, diharapkan melalui kegiatan kali ini dapat menarik minat kalian semua, membuat kalian semua jadi lebih mengerti tentang perusahaan kami. 经过一次次失败之后，他终于成功了. Setelah melalui banyak kegagalan, dia pada akhirnya sukses. Oke, lihat di sini kalau 通过 ini menekankan cara. Dia kan perusahaan ini itu ingin membuat orang-orang jadi lebih kenal dengan perusahaan mereka kan. Nah, cara perusahaan ini untuk meraih hal tersebut adalah mengadakan suatu acara, suatu kegiatan, gitu ya. Makanya dia pakainya 通过. Sedangkan kalau 经过 ini menekankan suatu proses kan. Lihat, dalam proses meraih keberhasilan, ya dia melalui banyak sekali kegagalan. Makanya kita pakainya 经过 untuk proses ya. 第二，两者做动词时，通过表示从某个地方放过，从一端或一次到另一端或另一次。经过表示已经某地，没有穿过的意思. Oke, di sini ya kalau 通过 ini berartikan melewati, benar-benar melewati, pass by gitu. Sedangkan kalau 经过 ya melalui, nggak ada arti yang kayak gini ya. Saya contoh, 这里正在修路，汽车无法通过. Di sini lagi ada perbaikan jalan, mobil nggak bisa lewat. Oke, 我正好经过这儿，顺便过来看看. Saya kebetulan lewat sini gitu. Sekalian aja kunjungin kamu. Oke, 第三，经过还可以做名词，表示事情发展的过程。通过没有这个用法. Oke, artinya 经过 ini bisa berartikan suatu proses. Sedangkan kalau 通过 itu nggak bisa ya. Contoh, 小王把事情的经过告诉我了，原来这件事真的跟你没关系. Oke, 小王 sudah memberitahu proses hal ini terhadap saya. Ternyata
hal ini nggak ada urusan dengan kamu ya, nggak ada hubungan sama kamu ya, jelas ya. 现在我们看练习啊，对，第一，怎么调查？我们发现客人住宾馆最关心的是干净不干净。Oke, lihat di sini, boleh bisa pakai ya, tunggu sama tingko, karena sesuai dengan fungsi yang ini ya. Kita mendapatkan suatu hal melalui bantuan seseorang atau melalui suatu. 第二，就是保修卡，遇到什么问题，您可以什么上面的电话联系我们。Oke. Di sini kita hanya bisa pakai tingko ya, karena uh, sesuai dengan cara ini, fungsi yang ini, dalam konteks ini, dia menekankan suatu cara, bukan proses. Jadi kita pakainya tungko. Oke. 第三，我不了解这件事情的什么什么，你问问其他人吧。Oke, di sini udah pasti jelas banget jawabannya ya. Tinggal dong, proses. Oke. 第四，什么什么这段时间的学习，他的汉语水平提高了不少。Oke. Ini juga pasti jawabannya. Tinggal dong, suatu proses kan. Oke. 第五，有些人什么什么节食的方法来减肥，虽然有效，但是时间长了对身体没有好处。Okay. 答案肯定是通过 cara ya, menekankan suatu cara. Okay. Jelas ya. Kita lanjut. 第三，可是 tetapi. Okay. 可是言辞用在复句的后一份句，表示转折。前一份句常有虽然跟它搭配使用，例如，oke di sini ya maksudnya ya tetapi sama aja kayak di Indonesia. Nah, tetapi kalau di kursi ini seringkali dalam struktur itu ada kata 虽然 ya. Contohnya, 你怎么又想换工作了？这的收入不是挺高的吗？虽然收入高，可是经常要加班，很少有时间和家人在一起。Kamu kenapa ganti pekerjaan lagi? Di sini bukannya gajinya lumayan gede ya. Walaupun gajinya tinggi, tetapi saya sering harus lembur. Waktu untuk bersama keluarga saya pun juga jadi semakin sedikit. 第二，小时候大家都说我像我妈，尤其是性格。可是长大后，他们说我更像爸爸。Ketika kecil, orang-orang bilang kalau saya itu mirip dengan ibu saya, terutama karakter saya. Tetapi ketika setelah tumbuh besar, orang-orang malah bilang kalau saya lebih mirip ke ayah saya. 第三，当时他的父母和亲戚都不支持他，可是他坚持自己的选择，现在终于向所有人证明了他的选择是正确的。Artinya, ketika itu orang tua dia dan saudara dia nggak dukung dia, tetapi dia tetap berpegang teguh dengan pilihannya dia. Sekarang pada akhirnya
dia sudah membuktikan bahwa pilihan dia itu adalah pilihan yang tepat. Oke. 现在我们看练习。第一，他虽然写的比较慢，OK，可是他写的很好看。Dia meskipun tulisnya sangat lama, tetapi dia tulisnya sangat bagus. 第二，你为什么不喜欢小黄？他不是挺诚实的吗？ OK，虽然他是挺诚实的人，可是他经常乱说。Kamu kenapa nggak suka sama Xiaowang? Dia bukannya orangnya cukup jujur ya. Meskipun dia adalah orang yang cukup jujur, tetapi dia sering uh, ngomong omong kosong gitu, asal bicara. 第三，我约了几个同学星期六上午去打网球，你也去吧。虽然我想去，可是我有事，所以不能去。OK，saya sudah kok begini, sudah apa lagi? Saya sudah membuat janji dengan beberapa teman di hari Sabtu ini di Sabtu siang nanti pergi untuk main tenis. Kamu juga ikut yuk. Oke. Meskipun saya ingin ikut, tetapi saya ada urusan, jadi nggak bisa pergi. Oke. 我们继续第四，结果 hasil， 结果可以做名词，表示事情发展达到的最后状态。例如，oke, maksudnya 结果 ini bisa menjadikan suatu hasil atau suatu kondisi yang didapatkan setelah melalui proses. Contoh, 小张，你这份计划书写的不错，就按照这个计划去做市场调查吧。这个月把调查结果交上来给artinya 小张rencana kamu ditulisnya bagus. Ini ditulisnya berdasarkan penelitian atau pengamatan observasi lapangan di mall, di pasar maksudnya. Bulan depan hasil pengamatannya kamu dikumpul ya. Oke. 第二，如果你想做什么事情，那就勇敢的去做，不要担心结果，不要考虑会不会失败。Jika kamu ingin melakukan suatu urusan, harus berani lakukan. Nggak boleh khawatir hasilnya, nggak boleh pikirin nanti gagal atau enggak. Oke. 结果也可以做连词，表示因果关系，用在数据的后一个分句，表示前一个分句中所说的情况，最后出现了什么结果。例如，可以maksudnya kalau 结果 ini bisa juga untuk mengindikasikan suatu hasil dari sebuah akibat. Contohnya, 我妻子想减肥，所以她每天早上都去骑马，结果马竟然在一个月之内瘦了20斤。Oke, istri saya ingin diet, oleh karena itu dia
setiap hari di pagi hari pergi naik kuda. Hasilnya kuda ternyata dalam suatu bulan turun 10 kilo. Oke. Nah, ini sebab akibat ya, bukan hasil. Oke. 第四，有些人爱说差不多，例如每天的工作都是完成的差不多，结果积累下来就变成差很多了。Oke, artinya ada beberapa orang yang suka ngomong sedikit sedikit lagi mirip gitu. Contohnya, pekerjaan kali ini sedikit lagi selesai. Hasilnya dikumpul-kumpulin, nanti hasilnya juga jadinya kurang jauh gitu. Maksudnya kayak nih, dalam prosesnya dia ngomongnya yang dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Ya pada akhirnya hasilnya pun jadi dikitnya semakin banyak gitu. Kurangnya semakin banyak maksudnya. Okay? 我们看练习第一，没有人能随随便便成功，成功都是努力的结果。Nggak ada orang yang asal-asalan bisa sukses. Kesuksesan adalah hasil dari kerja keras. 第二，昨天晚上我一直工作到很晚才睡，结果今天很困。Oke, saya kemarin malam kerja sampai malam hari. Pokoknya dia tidurnya di larut malam lah. Hasilnya hari ini pun jadi sangat ngantuk. Gitu. 第三，昨天的面试什么什么，明天或者后天吧，他们会打电话通知给。结果怎么样？ hasil dari interview kemarin gimana? Besok atau lusa baru dikasih tahu melalui telepon. 第五，上动词表示达到够一定数量或程度的意思，后面常跟表示数量的宾语。例如，oke, di sini maksudnya kalau sang ini mengindikasikan kalau sudah mencapai suatu tingkat tertentu. Maksudnya kayak misalnya kayak contohnya ya, kita dulu nih. 这个城市的地铁已经有上百年的历史了。Oke. Kota MRT di kota ini sudah mempunyai sejarah selama ratusan tahun. Gitu. Maksudnya kayak di sini sang ini kan diikuti dengan suatu bilangan, suatu angka gitu kan. Kan pai ratusan kan. Maksudnya kalau有上百年 berarti sudah ratusan tahun gitu. Melebihi 100 tahun intinya itu. Oke. Bisa tambah lagi. 每年有成千上万的高中毕业生参加艺术考试. Oke. Setiap tahun ada puluhan ribu lulusan SMA yang mengikuti ujian seni. Oke. 第三，爱迪生就是在找了上千种材料后，才找到了能点亮电灯的材料. Oke. Ya, artinya Thomas Alva Edison itu baru menemukan material untuk membuat suatu lampu setelah
ribuan menit. Oke, saya sudah datang soalnya ya, jadi mati. Jadi 这件事发生在1914年。Oke. Ah, berarti ini sang diikuti dengan suatu bilangan ya. 咱这里静持续一个上百年。Ya. Hal ini sudah terjadi pada tahun 1914 dan sudah berlanjut selama ratusan tahun. Oke. 第二，这张本来值2、3毛钱的旧报纸可以卖出200-300元的高价。对，嗯，上了好几百倍的价值。对，啊，koran ini koran ini pada awalnya bisa dibeli seharga 2 atau 3 sen gitu. Tetapi sekarang uh, harus dibeli pokoknya sekarang harga koran ini menjadi 200 sampai 300 yen. Tuh, sudah naik ratusan kali lipat harganya. Oke. 第三，这个编名很有名。嗯，上亿人观看过。Oke, film ini sangat terkenal. Ratusan juta orang sudah tonton film ini. Oke, jelas ya. Untuk yang sang ya, pokoknya di belakangnya sang itu diikuti dengan kata bilangan, kata angka gitu ya. Oke. 那今天我们的课结束了，感谢你们的关注，希望大家会更加努力学习中文。再见。